Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Zahra Khairunisa dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2470023310. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Ulumul Al-Quran dengan judul Amsal Al-Quran. Pengertian Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran dengan mensyarah ayat-ayat perumpamaan yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut bahasa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu perumpamaan, gambaran atau perserupaan. Yang kedua, cerita atau kisah jika keadaannya sangat menakjubkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sifat keadaan atau tingkah laku. Sedangkan menurut istilah ialah mengungkapkan suatu makna yang abstrak dalam bentuk sesuatu yang konkret atau nyata yang elok dan yang indah. Definisi Amsal. Amsal adalah makna yang paling jelas dalam menggambarkan suatu realita yang dihasilkan oleh adanya daya tarik dan keindahan. Amsal seperti ini tidak diisyaratkan harus adanya sumber atau metafor. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, Amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang idrawi, atau salah satu dari dua indera dengan indera yang lain karena adanya kemiripan. Amsal terbagi menjadi 3 macam di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Amsal Musaroh. Amsal Musaroh ialah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasyib. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. Yang kedua ada Amsal Kaminah. Amsal Kaminah yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil atau pemisalan, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat ke-68. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Amsal Mursalah. Amsal Mursalah yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasyib secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Sebagai contoh dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Faedah-faedah Amsal. Faedah-faedah Amsal di sini ada 8. Yang pertama yaitu memberikan ruang interpretasi universal. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep abstrak. Yang ketiga, membantu internalisasi nilai moral dan spiritual. Yang keempat, mendukung pendidikan dan pembentukan karakter. Yang kelima, menguatkan daya tarik dan keindahan bahasa Al-Quran. Yang keenam, memotivasi perilaku baik dan menghindarkan perilaku yang buruk. Yang ketujuh, mengungkapkan hakikat tersembunyi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah meningkatkan pengaruh pada jiwa dan akal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Amsal ialah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama. Unsur-unsur Amsal Al-Quran diantaranya adalah musyabah, musyababih, wajhul musyabah, dan alat tasyib. Sedangkan Amsal di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu Amsal Musaroh, Amsal Kaminah, dan Amsal Mursalah. Sigot Amsal Al-Quran terdiri dari beberapa bentuk antara lain sigot tasyib as-sarih, sigot tasyib ad-dimni, sigot majaz mursal, sigot majaz murakkab, dan sigot isti'arah. Sementara kegunaan Amsal dalam Al-Quran adalah pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Dapat mengumpulkan makna yang lebih indah, lebih menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat, mendorong giat beramal, menghindarkan dari perbuatan tercela, memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang Amsal Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.